Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya, siapa lagi kalau bukan Cimux Alike. Pada kesempatan kali ini, saya akan memberikan tips kepada kalian gimana caranya jualan kita laris manis via Facebook. Yuk, kita simak videonya, check this out. Oke, jadi gini guys. Jadi Facebook itu berbeda dengan WA, beda dengan Instagram. Jadi Anda ketika ingin jualan via sosmed harus tahu karakter masing-masing dari sosmed itu. Nah, karena sekarang saya akan membahas tentang jualan via Facebook, maka sekarang saya akan memberikan kepada kalian tips bagaimana caranya agar kita dapat pelanggan via Facebook. Jadi, agar kita laris jualannya via Facebook, kita harus memperhatikan 3 prinsip. Apa saja 3 prinsip itu? Yang pertama yaitu interaksi, yang kedua yaitu sharing, yang ketiga yaitu eksis. Sekarang kita kupas satu-satu. Oke guys, yang pertama yaitu interaksi. Kalian harus ingat bahwasanya Facebook adalah sosial media, bukan selling media. Jadi ketika kalian menggunakan Facebook hanya jualan saja tanpa berinteraksi dengan penggunanya, maka jualanmu akan sepi. Hukumnya seperti ini, semakin kamu sering berinteraksi, maka kamu akan sering-sering transaksi. Bagaimana caranya? Caranya yaitu ketika kamu scrolling, kamu juga harus mau like status orang, komen di status orang, dan ketika ada orang komen, kamu juga harus mau membalas. Ketika kamu sering like dan komen di status orang, maka nanti ketika kamu membuat status atau membuat copywriting, itu akan tampil di beranda mereka. Tapi ketika kamu males-malesan berinteraksi dengan sesama pengguna, postingan kamu gak akan tampil di beranda mereka. Jadi jualan kamu juga gak ada yang tahu, istilahnya seperti itu. Yang kedua yaitu sharing. Sharing itu apa kak? Sharing itu adalah berbagi tentang apapun. Ya, misalkan kamu berbagi pengalaman kamu setelah memakai produk A. Nah, setelah kamu memakai produk itu ternyata hasilnya bagus. Nah, kamu sharing di situ, kamu kasih foto, terus kamu buat kalimat yang bagus. Nanti hal-hal seperti itu akan membuat orang ingin merespon postingan kamu. Atau kamu ketika mempunyai masalah nggak bisa menyelesaikan, kamu bisa angkat di Facebook. Nah, dengan seperti itu orang yang mempunyai pengalaman seperti itu dia akan merespon dan memberikan solusi. Dengan seperti itu orang akan lebih tertarik dengan Anda, lebih respon kepada Anda, ya kan ya. Jadi mantranya seperti ini, sharing dahulu, selling kemudian. Nah, ketika orang-orang sudah tertarik kepada Anda, sudah pernah interaksi kepada Anda, mulailah Anda selling. Anda punya produk seperti ini, oh ini produknya banyak banget yang cocok, ini adalah best seller, itu orang-orang akan lebih mau mendengarkan Anda karena Anda pernah sharing tentang hal itu. Karena apa? Ketika kita jualan itu akan berhadapan dengan 3 customer yang mempunyai keberatan berbeda-beda. Yang pertama yaitu customer yang mempunyai keberatan inersia. Keberatan inersia itu adalah orang yang tidak mau beli karena sudah nyaman dengan dirinya sendiri. Jadi ketika kamu jualan, misalkan jualan sabun bambu, itu bisa mengatasi semua masalah kulit. Nah, ketika orang itu merasa nyaman dengan dirinya walaupun dia burik atau sakit kulit, itu merupakan biasa-biasa aja, ya nggak akan tertarik. Nah, orang yang kedua yaitu keberatan yang bersifatnya skeptis. Skeptis itu apa? Kebiasaan yang muncul karena kurang yakin dengan apa yang Anda jual. Jadi karena ketika Anda itu kurang mempersonal branding, atau ketika Anda jualan, atau ketika membuat kata-kata itu nggak menarik, orang-orang yang skeptis itu paling ya hanya apaan sih orang ini, jadi nggak tertarik dengan Anda yang jual. Dan yang paling berat adalah ketika kita berhadapan dengan orang yang mempunyai keberatan reaktan. Reaktan itu ketika kamu jualan, orang itu melihat akun Anda saja itu udah muak.
orang ini pasti jualan itu lagi gitu. Terus lihat muka Anda aja udah nggak mau gitu. Orang-orang seperti ini itu biasanya karena kalian muncul di Facebook hanya langsung selling aja, nggak ada sharingnya sama sekali. Ketika Anda hadir di Facebook hanya untuk jualan, ya mungkin sebagian besar orang yang akan muncul adalah reaktan itu, dan itu sangat fatal. Yang ketiga yaitu eksis. Semakin eksis semakin laris sis. Ya, jadi saat inilah yang kita butuhkan personal branding. Jadi kita ketika melakukan personal branding ada 3 hal yang harus kita perhatikan, yaitu kompetensi, reputasi, prestasi. Kompetensi yaitu menunjukkan kompetensi sharing Anda tadi ya secara konsisten. Ketika Anda sering sharing tentang hal apapun, itu pastinya akan membuat orang semakin yakin dengan Anda. Apalagi Anda sering mengikuti pertemuan atau reputasi Anda memang sudah bagus dengan jualan produk itu dan hasilnya memang ada, dan prestasi Anda di produk itu ketika jualan dan banyak orang yang mengiyakan, itu akan semakin membuat orang yakin bahwasanya dia beli pada orang yang tepat. Nah, ini yang dinamakan eksis. Oke guys, sekian video dari saya. Semoga bermanfaat, semoga jualan kalian laris manis. Jangan lupa lakukan 3 hal di atas yang sudah saya sampaikan tadi. Kalau kalian suka, silahkan like. Kalau kalian pengen berbagi, silahkan share. Dan ketika kalian ingin mendapatkan tips-tips terbaru dari saya, silahkan klik tombol subscribe dan lonceng pada video ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.